Selamat malam teman-teman semua, saya Nazario Raja dari kelas 5C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil identifikasi saya mengenai sebuah penelitian berjudul Individual, Pair, and Group Writing Activity, a case study of undergraduate EFL students writing. Dalam pengidentifikasian kali ini, terdapat 4 hal yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Di antaranya, tujuan penelitian, pengumpulan dan analisis data, temuan yang terdapat di penelitian, dan juga hal-hal yang belum dibahas di penelitian atau gap yang terdapat di dalam hasil penelitian ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara pengajaran menulis secara individu dan secara kolaboratif. Terdapat beberapa aktivitas pengajaran diberikan kepada 72 siswa yang telah dibagi menjadi 3 tingkatan kemampuan berbahasa Inggris yang berbeda-beda: berkemampuan rendah, berkemampuan sedang, dan berkemampuan tinggi. Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, terdapat 3 pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini. Di antaranya, apa pendapat siswa terhadap pengajaran menulis secara individu, secara berpasangan, dan berkelompok? Setelah mengetahui tujuan penelitian, sekarang kita beranjak ke proses pengumpulan data dan proses analisis data. Metode pengumpulan data terfokuskan kepada sikap dan pandangan siswa terhadap 3 tipe pembelajaran menulis, dan tentunya juga kepuasan mereka terhadap tipe pembelajaran tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap 9 siswa yang dipilih secara acak di antara 72 siswa yang menjadi peserta penelitian ini. Tahapan pertama penelitian ini adalah dengan memberikan tugas untuk membuat sebuah teks eksposisi kepada 72 siswa tersebut. Di dalam 3 minggu pertemuan pertama dilakukan secara berpasangan dan melibatkan 36 pasang siswa. Kemudian, pada minggu kedua dilakukan secara berkelompok yang menghasilkan 18 grup yang berisikan masing-masing 4 siswa. Dan yang terakhir dilakukan secara individu dan tentunya melibatkan 72 siswa. Setelah semua siswa melakukan semua macam pengajaran, peneliti memilih 9 siswa secara acak untuk mengikuti sesi wawancara. Sekarang kita akan membahas temuan-temuan yang ada di penelitian ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur tersebut, terdapat 3 pandangan siswa terhadap 3 tipe pembelajaran menulis tersebut. Pandangan tersebut juga menjawab 3 pertanyaan penelitian yang terdapat pada bagian tujuan penelitian. Temuan pertama adalah bahwa hampir semua siswa merasa pembelajaran menulis secara individu berguna. Mereka terlihat lebih senang ketika bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan menyelesaikan masalah dengan buku, grammar, dan juga kamus. Mereka senang ketika mereka dapat mengatur dan membuat sebuah tulisan dengan sendirinya. Kemudian pada temuan kedua, mereka setuju dengan tipe pembelajaran secara berpasangan ini. Mereka menganggap tipe pembelajaran ini berguna dalam hal berdiskusi untuk menentukan apa yang mereka tuangkan ke tulisan mereka. Dan juga mereka dapat menyelesaikan masalah vocabulary atau grammar. Tetapi mereka merasa bahwa tipe pembelajaran ini terlalu menghabiskan banyak waktu, tentunya ketika mereka berdiskusi dan menentukan pilihan kata. Pada temuan terakhir, mereka masih merasa bahwa tipe pembelajaran ini masih tetap berguna selagi mereka masih bisa bertukar ide dan inspirasi dengan murid yang lainnya. Mereka berpikir bahwa dengan banyaknya anggota sebuah grup, ide yang tersedia lebih bervariasi. Tetapi, siswa-siswa yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris tinggi merasa tidak mendapat keuntungan dari siswa yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang rendah. Mereka juga merasa bahwa tipe pembelajaran ini terlalu memakan banyak waktu dan terkadang mereka tidak menemukan keputusan dan beberapa ide tidak dapat dituangkan ke dalam tulisan mereka. Dari penemuan-penemuan tadi dapat disimpulkan bahwa siswa mempunyai pandangan negatif maupun positif terhadap tipe-tipe pembelajaran menulis ini. Pada akhirnya, sang guru harus lebih memperhatikan tentang masalah yang terjadi di antara siswa-siswa ini untuk lebih menyediakan pembelajaran yang lebih mudah, praktis, dan tentunya bermanfaat terhadap semua siswa dengan tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian di atas, saya berpikir bahwa terdapat theoretical gap yang terjadi di dalam penelitian ini, yang dimana seharusnya terdapat penelitian lainnya yang meneliti tentang metode apa yang cocok terhadap 3 tipe pembelajaran tersebut.
sehingga tidak ada lagi pandangan negatif di antara siswa di dalam pembelajaran kolaboratif. Yang selanjutnya, siswa berkemampuan berbahasa rendah dan tinggi dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Siswa berkemampuan berbahasa rendah masih bisa berkontribusi terhadap hasil karya mereka dan juga belajar hal baru. Sementara siswa berkemampuan tinggi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mereka selagi memberikan feedback terhadap siswa yang berkemampuan rendah. Sekian presentasi dari saya teman-teman semua, selamat malam.